Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jen's Classes Channel English in 5 Minutes. Materi kita kali ini adalah tentang passive voice. Nah, untuk bisa memahami materi ini, kita akan mulai dengan mempertanyakan what is passive voice. Passive voice dalam konteks bahasa Indonesia diartikan kata kerjanya adalah dengan kata berawalan di, yaitu misalnya dikerjakan, ditonton, dilakukan, diajar. Yang kedua, untuk struktur kalimatnya sendiri, kata kerjanya selalu diawali dengan kata to be atau kata kerja to be, kemudian kata kerjanya yang utamanya menjadi past participle atau dalam bentuk ketiga. Dan subjeknya menerima aksi. Biasanya di kalimat aktif, subjek melakukan aksi, tapi kalau dalam kalimat pasif, subjek menerima aksi, dengan kata lain subjeklah yang si penderita, bukan si pelaku. Yang keempat, biasanya dia memakai by. Rata-rata kalimat pasif memakai preposition by yang kalau diartikan maknanya adalah oleh. Dan kebanyakan kata kerjanya tidak diikuti oleh objek, dengan kata lain tidak diikuti oleh kata benda setelahnya yang berfungsi sebagai objek. Kalimat aktif bisa dijadikan kalimat pasif dan rata-rata kalimat pasif memang asalnya dari kalimat aktif. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh ini, kalimatnya aktif di mana Lily adalah subjek melakukan aksi yaitu membeli handphone baru minggu lalu. Nah, sekarang kita akan jadikan kalimat pasif. Coba perhatikan. Ketika kalimat aktif ini dijadikan kalimat pasif, maka subjek dalam kalimat pasif adalah objek dalam kalimat aktif. Jadi, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan di sini terlihat bahwa subjek dalam kalimat pasif menerima aksi dari subjek Lily di kalimat aktif. Nah, Lily-nya kita taruh setelah preposition by. Makanya rata-rata kalimat pasif memakai preposition by. Jadi, terbalik letaknya ketika jadi kalimat pasif. Objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Tapi tidak semua kalimat aktif bisa menjadi kalimat pasif. Ada persyaratannya tertentu. Sebelumnya kita akan bahas dulu ada yang namanya transitive verb dan intransitive verb. Dalam kalimat ini, both di sini adalah transitive verb karena dia diikuti oleh objek. Jadi transitive verb adalah kata kerja yang diikuti oleh objek atau harus memiliki objek. Objeknya di sini adalah a new handphone. Sementara intransitive verb, contohnya cry, adalah kata kerja yang tidak harus ada objek setelahnya atau dengan kata lain memang tidak diikuti objek sama sekali. Tidak harus dan malah tidak boleh. Contoh lainnya, seperti came. Nah, memang setelah came ada kata kerja my house, tapi my house di sini bukanlah objek dari si came, tapi dia adalah objek dari to preposition yang kita sebut sebagai object of preposition. Jadi di sini came juga adalah intransitive verb, yaitu verb yang tidak memerlukan objek yang atau tidak harus ada objek. Intransitive verb yang lain adalah seperti appear, arrive, come, cry, die, go, happen, occurred, rain, sleep, stay, work, sit. Ini adalah kata kerja intransitif yang otomatis setelahnya tidak harus diikuti oleh objek. Maka, ketika ada kalimat aktif yang memakai kata kerja intransitif, maka dia tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Kenapa? Ya, karena dia tidak ada objek. Ingat, aturannya kalau mau menjadikan kalimat aktif menjadi pasif, kita akan membuat subjek dalam kalimat pasif dari objek di kalimat aktif. Jadi kalau tidak ada objek dalam kalimat itu, bagaimana kita menjadikannya pasif? Maka, kalimat aktif bisa dijadikan kalimat pasif dengan syarat harus ada objek setelah kata kerjanya, seperti contoh berikut. Karena objek tersebutlah yang akan kita jadikan subjek dalam kalimat pasif. Sementara kalau tidak ada objek setelah kata kerjanya, maka otomatis tidak bisa kita jadikan pasif. Jadi ingat aturannya, kalimat aktif hanya bisa dijadikan kalimat pasif kalau ada objek setelah kata kerjanya.
Sekarang kita akan bandingkan passive voice atau passive sentence dengan active sentence untuk bisa membedakannya dalam suatu kalimat. Perhatikan contoh berikut. Active dan passive sentence. Kita perhatikan di sini, kita lihat dulu kata kerjanya. Kata kerja dalam kalimat pasif akan selalu memakai yang namanya to be ditambah verb ketiga. Sementara dalam kalimat aktif, kata kerjanya tidak memakai to be. Yang kedua, kalau dalam kalimat pasif, kata kerjanya itu diartikan di. Kalau di sini artinya dibeli, sementara kalau dalam kalimat aktif biasanya diartikan itu berawal me atau ber. Membeli kalau di sini artinya. Kemudian, subjek dalam kalimat pasif menerima aksi, sementara subjek dalam kalimat aktif melakukan. Lily membeli, a new handphone dibeli. Dan setelah kata kerja dalam kalimat pasif tidak diikuti oleh objek. Sebaliknya, dia diikuti oleh kata by, dan verb dalam kalimat aktif biasanya diikuti oleh objek. Jadi itu ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah to be tambah verb ketiga. Jadi ciri kalimat pasif adalah dia diartikan menjadi di, kemudian memakai to be tambah verb ketiga, dan kemudian subjeknya menerima aksi, dan kemudian memakai by, dan biasanya setelah kata kerjanya tidak diikuti objek. Biasanya atau kebanyakan, tapi tidak selalu. Nah, kenapa tidak selalu? Jadi memang kebanyakan dari kata kerja dalam kalimat pasif tidak diikuti objek atau kata benda setelahnya. Contohnya seperti contoh berikut. Tapi ada pengecualian. Akan ada objek atau kata benda setelah kata kerja dalam kalimat pasif ketika kata kerja tersebut memiliki dua objek. Contohnya, my father gave my brother money last night. Coba perhatikan, setelah kata kerja gave, ada kata benda atau objek dua, yaitu my brother and money. Dua-duanya adalah kata benda. Brother kata benda orang, money kata benda mati. Money adalah direct object kita sebut, dan my brother adalah indirect object. Jadi kata kerja ini memiliki dua objek, yang satu direct object, yang kedua ada indirect object. Nah, ketika kalimat aktifnya memiliki dua objek, maka ketika kita menjadikan pasif akan menjadi seperti ini kalimatnya. Kita akan meletakkan indirect object sebagai subjek dalam kalimat pasif kita. My brother was given money by my father last night. Jadi perhatikan, setelah kata kerjanya diikuti oleh objek. Maka kalau melihat ada kalimat pasif yang setelah kata kerjanya diikuti oleh objek, maka di kalimat aktifnya dia memiliki dua objek. Semoga paham ya. Nah, kemudian penggunaan by dan with. Kadang-kadang kalimat pasif itu, kadang-kadang dia juga bisa menggunakan with setelahnya. Kapan kita pakai by dan with? Kita perhatikan contoh berikut. Kita akan memakai by ketika subjeknya atau yang melakukannya adalah a person. Ini kan Lily ini subjek dalam kalimat aktif ya, kemudian menjadi objek dalam kalimat pasif. Nah, ketika setelah by-nya itu a person, maka kita pakai by. Tapi ketika yang melakukannya adalah benda mati, kita memakai with. The door was unlocked with an automatic key. Jadi, ingat jangan kita pakai by ketika objek setelahnya adalah benda mati. Kita harus memakai with sebagai gantinya. Tapi kalau orang, kita memakai by. Oke, semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk tonton berikutnya masih tentang pasif, yaitu bagaimana membentuk kalimat pasif dengan benar. Jangan lupa untuk like, share, and comment. And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.